Eee, Kalau sampai sekarang sih masih terus syuting, film atau sinetron. Kemarin baru selesai syuting di Jogja film layar lebar, terus kemarin juga baru selesai FTV untuk televisi. Jadi selama ada yang masih mau bekerja sama dengan aku untuk syuting, itu aku ayu aja gitu loh. Kayaknya kalau untuk pensiun enggak deh. Gitu. Cuman memang kalau untuk mengisi kekosongan waktu ya saya cari kegiatan yang lain, tapi tetap pekerjaan tetapnya ya untuk syuting film dan sinetron gitu. Tapi kan kalau Bingung mau kerja apa lagi seumur segini? tapi Kan pernah biasanya kepikiran juga mungkin kayak ngambil di luar dari entertain gitu. Aku sekarang ini dulu ngajar aerobik, tapi karena dengan bertambahnya umur, kaki atau lutut udah nggak kuat karena banyak hentakan dan loncatan, sekarang ngajarnya yoga. Udah 6 tahun ini saya ngajar yoga untuk private sama untuk kelas. Oke. Dan tapi kalau misalnya dari Mbak Yurika sendiri mungkin ada nggak sih kayak dulu misalnya kalau misalnya mengingat dulu sulitnya untuk di entertain seperti apa sih? Apalagi kalau mengingat sekarang kan kayaknya kayak lebih mudah untuk eksis atau Oh, apa gitu. kalau dulu kan artisnya sedikit ya, itu-itu aja, dan dulu juga kan belum ada televisi, jadi cuma hanya film. Dan kalaupun ada televisi, artisnya tuh nggak seinstan sekarang gitu loh. Sekarang kan yang penting coba dulu masuk, nanti baru kalau memang dia bisa acting, baru kepake terus. Kalau dulu tuh nggak segampang itu. Kalau dulu tuh memang bener-bener sutradaranya yang casting, terus juga harus pas dengan karakternya, terus juga ya disiplin dan tanggung jawabnya lebih tinggi lah kalau dulu gitu. Ada nggak mungkin pengalaman dulu yang kayak yang paling memorable dulu saat bermain atau casting dan sebagainya? Apa ya, semua tuh ada ceritanya dan semua juga banyak kok kenangannya gitu. Jadi kalau yang spesial banget kayaknya semuanya spesial buat saya gitu, dan semua film itu juga ada ceritanya. Semua apa ya, apa, semua kejadian tuh pasti ada enak dan gak enaknya gitu. Mungkin ada pengalaman lucu atau mungkin susahnya dulu casting sampai kayak bertolak berkali-kali. Enggak sih, kalau dulu aku sempet casting langsung ketemu dengan sutradara, langsung aku syuting, langsung aku main jadi peran pembantu utama, dan ya nggak melalui harus dari ekstras dulu ya. Hanya itu aja sih. Dibandingin anak sekarang kan mesti casting, terus harus ini harus itu. Kalau aku lebih lebih ya mungkin udah jalannya aja sih. Oke. Berarti diawali dulu dari pemeran pembantu dulu. Iya, peran pembantu, udah gitu mungkin mungkin aktingku lumayan, terus aku juga bisa fighting karena itu kan film action, akhirnya terus jadi terus film kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi kan kalau misalnya lihat Mbak Yurika kayaknya nih overall dari filmnya, sinetronnya kan selalu kayak antagonis gitu, ibu tiri yang jahat dan kejam. Mungkin seperti apa sih memainkan peran itu, ada sulitnya nggak? Nggak ada sih, gini, kalau dibilang acting itu kan kita menjadi orang lain ya. Mungkin 50% atau 60% itu muka saya judes, saya juga ngomongnya mungkin ketus atau apa, jadi ya perannya sesuai dengan karakter wajahnya sih gitu loh. Dan di Indonesia kan kalau kita udah berperan satu peran yang bagus, cocok untuk judes ya udah gitu loh. Padahal saya waktu itu dapat Piala Vidya tahun 98 97 tuh untuk komedi sebenarnya. Tapi mungkin lebih boomingnya dilihat perannya yang judes, yang galak, yang cerewet gitu kan. Jadi udah keterusan Sampai sekarang sampai sekarang. ada kriteria khusus nggak kalau misalnya untuk memerankan sebuah film atau adegan atau apapun? Aku sih nggak ada kriteria khusus ya, tapi biasanya tuh produser atau sutradara kalau memilih peran atau karakter yang seperti galak, judes atau antagonis itu udah pasti aku. Jadi dari pilihan mereka ini cocok nih mukanya, karena melihat dari raut wajah, dari kebiasaan juga ya udah ini pasti udah cocok nih gitu. Dari mereka sendiri yang udah castingnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya bermain peran sendiri kan ada yang kayak sering banget mungkin yang kayak teriak-teriak dan sebagainya gitu. Pernah mungkin ada kayak pengalaman kayak diulang-ulang mulu atau apa yang akhirnya jadi kayak Gini, sulit. kalau aku sih biasanya kalau acting jarang diulang-ulang, paling satu dua kali. Tapi kalau film horor itu pasti teriak-teriak. Nah, teriak-teriak kalau salah teriak itu pasti sakit tenggorokan. Nah, aku pernah lagi tuh saking ya namanya juga adegannya kesurupan lah, diuber-uber setan, teriak-teriak lupa. Akhirnya pakai suara leher dan nggak bisa ngomong. Hari keempat tuh bener-bener syuting yang nggak ada suaranya. Harusnya kan pakai napas perut ya. Ya karena gimana sih kalau udah acting udah lupa ya udah ini ya suaranya serak sampai nggak bisa keluar suaranya. Jadi syuting tuh nggak ada suaranya. Oh, oke. Berarti memang tipsnya kalau misalnya bermain peran gitu tuh ada kayak Gini, milih suara dari gini, mana gitu. kayak kita teriak itu ada tekniknya. Terus kita juga main film action ada tekniknya.
terus kita acting seperti apa juga ada tekniknya, harus seperti, nggak hanya sekedar acting, nggak hanya sekedar teriak, itu pasti akan sakit nantinya kalau salah gitu. Kalau saya ya, kalau orang nggak tahu. Kalau saya sih gitu. Tapi mungkin di usia yang sekarang di 55 tahun kan banyak juga yang masih bilang kayak awet muda gitu, tidak sesuai dengan umurnya. Tipsnya apa mungkin? Satu, saya tuh rajin olahraga. Kalian pasti nggak pernah olahraga. Saya olahraga. Saya dari muda senang olahraga. Dulu saya guru aerobik, seminggu bisa 3-4 kali latihan, bisa 2-3 jam. Sekarang saya yoga hampir tiap hari. Latihannya juga, trainingnya bisa 2-3 jam. Jadi mungkin itu yang bikin awet muda. Udah gitu makan juga saya nggak terlalu sering jajan, makannya juga yang ya milih-milih lah ya, bukan karena masalah kolesterol, masalah dan lainnya, jadi makannya juga dijaga gitu. Terus tidur, masalah tidur ya harus sampai 8 jam dan diusahakan tidak begadang, apalagi dengan tambahnya umur. Saya bilang di lokasi saya jam 12 sudah harus pulang. Jadi nggak begadang lagi, udah kalau begadang sehari pusingnya 3 hari. Aduh, iya kan? Tapi ada riwayat sakit gitu nggak sih sebelumnya? Alhamdulillah saya jangan sampai ya sakit. Kalau sakit paling masuk angin, kerokan, tidur, besoknya udah sehat lagi gitu. Tapi di usia sekarang perlu nggak sih kayak treatment apa gitu kan, sekarang banyak tuh teknologi-teknologi. Iya, saya treatment ya kayak laser wajah ya, di laser wajah, terus pakai DNA salmon dan sebagainya, itu pastilah. Karena kan dengan bertambahnya usia, mukanya longsor, ya kita harus jaga gitu. Berarti yang kalau Itu anak. tapi kalau untuk olahraga sendiri Kenapa? sampai sekarang masih Olahraga masih saya ngajar seminggu 3 kali yoga, tuh saya latihan setiap hari. Cuman latihannya sekarang yoga tuh sama untuk weight training aja, jadi nggak terlalu berat banget. tapi kesulitannya mungkin apa dari kan mungkin kayak tadi ada sinetron, film, membagi juga harus mengajar juga. Iya sih, nggak tahu, tapi semuanya bisa tuh balance. Jadi kadang-kadang kalau lagi nggak ada syuting nih, wah dipenuhin dulu ngajarnya gitu kan, latihan. Nanti kalau syuting disempet-sempetin gitu loh, izin jam sekian atau izin masuknya siang, paginya bisa olahraga dulu, paginya bisa ngajar dulu. Yang dirasakan mungkin setelah olahraga atau apa, ada nggak sih kayak misalnya kan kalau katanya mengeluarkan Beda loh orang endorfin yang dan sebagainya. gini, kalau kita rajin olahraga itu badan itu tidak cepat lelah tapi hanya capek. Beda loh. Jadi tidur pun lebih enak, terus muka juga lebih fresh. Terus kalau orang yang kurang rajin olahraga, makanya tidurnya cukup, nyambung otaknya. Kalau kurang tidur disuruh apa? Hah gitu kan? Iya kan? Gitu loh. Oke. Oh berarti itu salah satu keuntungan yang didapat. Betul, gitu ya? olahraga itu banyak manfaatnya, apalagi yoga. Yoga itu bukan selain untuk tubuh kita, juga dia untuk mendetoks, juga untuk memperbaiki postur, juga itu untuk stamina. Jadi olahraga itu harus sudah jadi satu kewajiban, harus. Tapi kalau misalnya melihat sedikit, mungkin kalau misalnya kita melihat nih dari sosial medianya dari Mbak Yurika kan masih aktif juga banget nih. Mungkin apa sih yang melandasi gitu, yang akhirnya tuh kan sering banget tuh kayaknya sekarang tuh konten-konten atau apa gitu alasannya? Alasannya gini, saya nggak bisa diem orangnya. Pokoknya saya harus ngikutin zaman, saya harus mengikuti teknologi, saya harus ngikuti zaman, dan saya harus ngikuti anak-anak muda seperti kalian gitu. Lagi musim itu TikTok, saya ikut. Lagi musim ini saya ikut, sambil saya ngisi waktu. Jadi kita nggak cepat tua, kita selalu happy, kita selalu seneng. Jadi kelihatan muka itu orang yang memberikan energi yang positif. Contohnya adalah selalu seneng, selalu yang ini berarti kan itu saya mau itu gitu. Saya pengen bahagia, pengen membuat juga orang lain seneng. Tapi sejauh ini mungkin di umur sekarang ada lagi nggak sih yang pengen dicapai Mbak, atau udah Kayaknya semua kayaknya? kayaknya udah semua, paling apa ya? Udah aja sih, tinggal nikmatin aja dah, cuman nggak terlalu ngoyo. Kalau dulu kan wah tiap hari syuting, tiap hari. Sekarang ya udah, kalau memang nggak ada kita cari yang lain. Apa aja yang bisa dikerjain? Oke, ada lagi? Apa? Mbak, aku mau fun fact dong. Fun fact itu apa? 5 hal yang orang nggak tahu tentang Mbak Yurika. Apa ya? Tunggu dulu, aku mikir dulu. 5 hal yang aku nggak tahu tentang aku. Kalau misalkan kalau nih aku Asanta biasanya Asanti lah suka ngegigitin kuku, itu kebiasaan buruknya dia yang orang nggak tahu. Apa ya? Alasannya apa gitu. Kalau Hesti suka motongin beras. Ya, jadi sampai sekarang tuh gara-gara dia suka motongin beras, anaknya jadi ikut-ikutan gitu. Lucu ya. Aku tuh nggak punya kebiasaan yang aneh sih, karena
Iya enggak, soalnya gini, gue tuh orangnya nggak neko-neko. Itu salah satu tuh. Itu salah satu. Kan ada 5. Oke. Ya. Langsung diomongin nih. Boleh. Oke, yang orang nggak tahu satu, gue tuh pemilih banget untuk berteman. Gue nggak punya banyak teman. Ya, gue nggak punya banyak teman, tapi gue bisa mendengarkan curhatan orang. Tapi gue nggak gampang curhat sama orang. Terus orang pikir gue judes, tukang marah-marah. Sebenarnya gue paling marah dan gue selalu untuk tertawa, untuk yang baik sama orang. Orang ketemu gue pasti, aduh takut. Gue nggak kayak gitu. Muka gue judes, tapi hati gue Hello Kitty. Baik. Terus apalagi ya? Udah, kayaknya itu aja. Tapi soal alasan gak pengen pilih-pilih temen tuh kenapa sih? Biasanya kan orang pengen banget banyak teman circle gitu. Aduh, banyak temen tuh malah pusing. Nanti ngomong sana ngomong sini. Jadi gini, semakin kita bertambah usia, circle kita semakin sedikit, semakin kita malas bertemu sama orang baru. Saya juga bingung nanti kalau saya mati, siapa yang datang? Lebih ke nyaring. Jadi kita berteman, saya cuma berteman sama ya nggak lebih dari 10 orang. Kalau sekarang banyak teman, apa ya manfaatnya? Bingung gitu loh. Ketemu teman juga kita lebih, kalau punya banyak waktu lebih seneng di rumah. Ya di rumah, olahraga, apa-apa sendiri. Jadi ya saya lebih suka sendiri, itu aja. 3. Apalagi ya, udah kayaknya itu aja gitu loh. Tapi lebih ke pribadi yang ekstrovert apa introvert menurut? Extrovert, saya sih nggak extrovert ya. Oh, Raisa. Nggak ekstrovert tapi juga memilih aja sih, memilih nggak yang tertutup gitu kayak orang yang aneh, enggak, tetap yang mau berteman sama siapa juga baik tapi membatasi diri aja. Berarti ada ekstrovertnya ada introvert. Iya betul gitu. Ya nanti juga kalian rasain lah kalau udah sekarang mungkin butuh banyak teman tapi lama-lama kalau udah bertambah umur tuh biasanya males untuk berteman dengan yang baru karena kita harus mulai lagi, harus dengan basa-basi lagi. Aduh udah capek deh, udah lewatin semua gitu loh. Dah? Udah kan? Terakhir aku tadi mau ngomong, tadi ada yang kelewat mungkin nanya. Sekarang mungkin yang lagi project yang dikerjain tuh apa? Untuk sekarang sih belum ada. Oh, nggak ada. Karena baru Berarti selesai semua. syuting aja. Ya karena kan biasa kalau akhir tahun tuh biasanya ini kan nanti kita Januari baru mulai lagi. Tahun yang baru, rezeki yang baru, awal yang baru, yang buruk ditinggalin, yang baik kita lakuin lagi bahkan harus lebih baik lagi. Oke. Thank you ya semuanya ya.